Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Manda dengan NIM R1C1221114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Identifikasi Keberadaan Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger. Baik, langsung saja. Pertama-tama yaitu ada identitas penelitian. Identitas penelitian ini yaitu jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau keberadaan air tanah di Desa Kelapar, Kabupaten Banjarnegara menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Schlumberger. Penulis ini juga mengetahui kedalaman dan karakteristik lapisan akuifer, baik akuifer bebas maupun akuifer tertekan. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan masyarakat setempat terhadap sumber air bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya informasi mengenai letak dan potensi air tanah di daerah tersebut. Selanjutnya adalah latar belakang. Air tanah terbentuk dari proses hidrologi, tersimpan dan bergerak pada lapisan yang disebut akuifer. Air tanah berasal dari air yang meresap melalui permukaan, misalnya air hujan, dan bergerak melalui lapisan bawah permukaan, kemudian mengisi celah dan ruang pori yang terdapat pada tanah atau batuan. Air tanah merupakan sumber daya alam yang melimpah karena ketersediaannya di bawah permukaan sangat banyak dan dapat ditemukan hampir di semua tempat. Karena itu, diperlukan identifikasi akuifer tertekan yang cenderung memiliki air lebih jernih, volume lebih besar, dan keberlanjutan yang lebih stabil. Untuk keperluan tersebut, metode geolistrik resistivitas dipilih karena mampu memberikan gambaran bahwa permukaan berdasarkan variasi tahanan jenis resistivitas batuan terhadap arus listrik. Selanjutnya, masih di latar belakang, ada gambar keberadaan air tanah pada akuifer bebas dan akuifer tertekan. Yang pertama itu bagian paling kiri ada gambar daerah recharge, yaitu yang ini yaitu tempat di mana air hujan meresap ke dalam tanah. Air hujan juga ini menembus lapisan tanah yang permeabil dan menjadi sumber utama pengisian air tanah. Terus ada artesian well. Artesian well ini yaitu merupakan sumur yang menembus akuifer tertekan karena air di dalam akuifer ini bertekanan, maka air dapat naik ke atas hingga mencapai permukaan. Kemudian ada piezometric surface yaitu garis imajiner yang menunjukkan ketinggian maksimum maksimum air yang dapat dicapai karena tekanan dari akuifer tertekan. Kemudian ada stream. Stream yaitu kayak sungai, yaitu di mana tempat air tanah dari akuifer bebas muncul ke permukaan. Kemudian ada water table. Water table ini yaitu batas air tanah dari akuifer bebas yang dapat naik atau turun tergantung musim dan curah hujan. Kemudian ada impermeable hedrock. Impermeable Impermeable hedrock yaitu berfungsi sebagai pembatas bawah sistem air tanah sehingga aliran air hanya terjadi di lapisan atasnya. Kemudian ada groundwater flow. Groundwater Groundwater flow yaitu menunjukkan arah aliran air tanah dari daerah resapan recharger menuju daerah pelepasan discharger seperti sungai atau lembah. Kemudian ada unconfined aquifer. Unconfined aquifer yaitu air di dalam aquifer ini berada di bawah tekanan hidrostatik sehingga jika dilubang air dapat naik sendiri ke atas tanpa perlu dipompa. Kemudian ada unconfined aquifer yang dimana yaitu ia terletak di bawah permukaan air tanah di water table. Water table. Dan yang terakhir itu ada aquiter. Aquiter yaitu berfungsi menghambat tetapi tidak sepenuhnya menghentikan pergerakan air tanah. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Schlumberger karena mempunyai kelebihan yaitu dapat mengidentifikasi keberadaan air tanah pada lapisan yang cukup. Dalam penelitian ini juga menggunakan alat
resistivity meter dilengkapi dengan 4 buah elektroda yang dipasang. 2 buah elektroda arus A dan B dipasang dengan jarak XAB, sedangkan 2 buah elektroda potensial M dan N dipasang dengan jarak XMN. Pada penelitian ini, jarak XAB sebesar 0,2 meter dan dilakukan proses shifting sebanyak 5 kali hingga sejauh 12 meter. Sedangkan jarak XAB dibentangkan hingga sejauh 200 meter. Bisa dilihat pada gambar susunan elektroda dengan konfigurasi Schrödinger di slide ini. Masih di metode penelitian, ini dia tabel nilai resistivitas pada tanah batuan dan air tanah. Bisa dilihat dari slide ini. Hasil dari nilai resistivitas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan penelitian. Kurva matching yang diperoleh pada titik pertama Fs01 menunjukkan hubungan antara nilai resistivitas semu, sumbu vertikal, dan bentangan elektroda arus sumbu horizontal, menunjukkan kesesuaian antara data hasil observasi dengan hasil kalkulasi berdasarkan sebaran nilai resistivitas secara sounding diidentifikasi 7 lapisan pada titik pertama hingga kedalaman 70 meter dengan sebaran nilai resistivitas 0,33 sampai 370 meter. Bisa dilihat dari slide ini gambar kurva matching pada titik pertama. Dan ini adalah sebaran nilai resistivitas secara sounding dari hasil pengukuran pada titik pertama seperti yang diperlihatkan pada tabel kedua ini hasil pengukuran pada titik pertama. Bisa dilihat dari slide ini hasilnya. Kemudian ada kurva matching yang diperoleh pada titik kedua yaitu Fs02 menunjukkan hubungan antara nilai resistivitas semu, sumbu vertikal, dan bentangan elektroda arus sumbu horizontal, menunjukkan kesesuaian antara data hasil observasi dengan hasil kalkulasi berdasarkan sebaran nilai resistivitas secara sounding. Diidentifikasi 8 lapisan pada titik kedua hingga kedalaman 70 meter dengan sebaran nilai resistivitas 7,21 sampai 1.281 meter. Bisa dilihat dari slide ini. Gambar kurva matching pada titik kedua. Dan adapun sebaran nilai resistivitas secara sounding dari hasil pengukuran pada titik kedua bisa diperlihatkan pada tabel ketiga. Bisa dilihat dari slide ini hasil pengukuran pada titik kedua. Masih di hasil dan pembahasan. Kurva sebaran resistivitas secara sounding pada kedua titik pengukuran juga dapat disajikan dengan penampang dua dimensi seperti pada hasil pengukuran sebaran resistivitas semu menunjukkan bahwa adanya perubahan nilai yang semakin kecil terhadap pertambahan kedalaman lapisan bawah permukaan pada titik pertama Fs01 berdasarkan sebaran resistivitas yang sebenarnya. Lapisan bawah permukaan pada titik pertama Fs01 berdasarkan sebaran resistivitas yang sebenarnya ditunjukkan pada penampang sebelah kiri yaitu jarak 0 sampai 50 meter. Sedangkan lapisan bawah permukaan pada titik kedua Fs02 berdasarkan sebaran resistivitas yang sebenarnya ditunjukkan pada penampang sebelah kanan yaitu jarak 50 sampai 100 meter. Lapisan akuifer bebas pada titik pertama digambarkan dengan warna hijau dan lapisan akuifer tertekan yang digambarkan dengan warna biru tua. Bisa dilihat dari slide ini. Sedangkan lapisan akuifer bebas pada titik kedua digambarkan dengan warna hijau dan lapisan akuifer tertekan digambarkan dengan warna merah cerah. Jadi nilai resistivitas yang menggambarkan akuifer tertekan pada kedua titik pengukuran relatif berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan secara litologi. Selanjutnya, yang slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Schrödinger terbukti efektif untuk mengidentifikasi dan memetakan lapisan akuifer di bawah permukaan tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhardi, Raditya, Perdana, dan Nasruddin ini berhasil menunjukkan adanya dua jenis akuifer di Desa Celapar, yaitu akuifer bebas yang berada pada kedalaman dangkal sekitar 3-18 meter dengan litologi pasir lempungan dan akuifer tertekan yang berada pada kedalaman lebih dalam
sekitar 25-64 meter dengan litologi pasir hingga pasir kerikilan. Lapisan lempung berperan sebagai akuiter yang memisahkan kedua sistem akuifer tersebut. Jadi, hasil ini menunjukkan bahwa air tanah di akuifer tertekan memiliki potensi lebih besar dan kualitas lebih baik dibandingkan akuifer bebas, sehingga sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Dan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang geofisika terapan dan menjadi dasar ilmiah bagi perencanaan pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di wilayah Banjarnegara. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf atas adapun kesalahan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.